Halo Sobat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Yos Fernandes Mamatus, dalam Renungan Harian Rabu 3 Agustus 2022. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil yang diambil dari Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan tentang kerendahan hati yang mendatangkan belas kasih dari Tuhan. Kerendah hatian adalah sebuah sikap iman. Menjadi seorang yang rendah hati adalah hal yang penting untuk dapat mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah yang dialami oleh si perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk memohon belas kasih darinya, yakni meminta Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang begitu menderita karena kerasukan setan. Ia meminta tolong, bahkan ia berteriak-teriak ketika Yesus tidak menjawab permohonannya. Ia berteriak meminta belas kasihan. Ia membuat orang sekitar Yesus menjadi risih, dan Yesus pun seakan risih dengan apa yang dibuat oleh si perempuan itu. Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Si perempuan adalah non-Yahudi yang oleh orang Yahudi dianggap kafir dan kaum pendosa. Pada awal Yesus seolah mau mengatakan kepada si perempuan bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran yang eksklusif hanya untuk kaum Yahudi. Dan lebih tegas lagi, Yesus kemudian katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak adalah orang Yahudi, dan orang non-Yahudi diumpamakan seperti anjing. Apa tanggapan si wanita? Tersinggungkah dia? Marahkah dia? Sahabat Qurani yang terkasih, si perempuan tidak merasa tersinggung ataupun marah. Tetap dengan rendah hati ia katakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia hanya berharap remah-remah rahmat dari Tuhan. Tidak apa menjadi yang direndahkan, asalkan mendapatkan sedikit remah-remah rahmat dari Tuhan. Baginya, remah-remah rahmat dari Tuhan sudah cukup untuk menjadikan anaknya baik, untuk menjadikan anaknya sembuh. Ia tidak perlu lebih, remah saja pun sudah cukup baginya. Sungguh iman yang luar biasa. Begitu yakin ia akan kuasa Tuhan, sehingga remah saja pun sudah cukup baginya. Menjadi rendahan yang paling rendah di hadapan Tuhan lebih berarti
dan lebih terhormat daripada menjadi petinggi yang paling tinggi di hadapan manusia, tetapi tidak memiliki belas kasih, tidak memiliki kerendahan hati. Sungguh suatu teladan kerendahan hati yang luar biasa dari si perempuan Kanaan ini. Dan kerendahan hati itulah yang kemudian mendatangkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Si perempuan pulang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, sebagai orang yang memperoleh belas kasih Tuhan berkat kerendahan hatinya. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan? Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, rendah hatilah dan kita akan mengalami betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau rendah hati, maka remah-remah rahmat atau rahmat sekecil apapun yang datang dari Tuhan akan sangat berdaya guna, akan sangat penting, akan sangat berdampak di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan yang kita terima, sekecil apapun itu, kalau kita sadari sebagai suatu rahmat dari Tuhan, maka hal yang kecil itu sudah cukuplah bagi kita untuk mengakui dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, dan dari sana patutlah kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.